kita bertemu lagi di dalam ibadah online minggu ini. Tapi saya percaya meskipun kita tetap harus melakukan ibadah secara online, kita semua selalu berada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bukan Tuhan yang memandang harta ataupun rupa. Untuk memulai ibadah minggu ini, mari kita angkat satu pujian. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita angkat satu pujian. Betapa hebat, betapa kuat Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Di
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu, Pertolongan-Mu Begitu Ajaib. Karena hanya dekat-Mu kami tenang ya Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kembali kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan di dalam minggu keempat dalam bulan Mei ini, Engkau telah menyertai kami dan kami merasakan tetap kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami akan kembali menikmati hadirat-Mu di dalam perenungan sabda-Mu. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus saja yang memimpin di dalam pemahaman akan firman-Mu dan Kau mengurapi kami semua tanpa terkecuali, sehingga Tuhan setiap yang mendengar dan hamba juga yang menyampaikan isi hati-Mu ada dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami semua dapat mengerti dan bukan saja mengerti, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami sungguh Engkau dipermuliakan ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara Tuhan. Selamat beribadah di dalam kasih Kristus. Di dalam minggu keempat, di dalam suasana masih di rumah kita beribadah. Dan juga kita masih di dalam bulan Mei, yang Bapak Ibu tentu masih ingat tema kita dalam bulan ini, yaitu tentang bicara urapan atau anointing dalam bahasa Inggris, dan juga the power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus. Saya berharap Bapak Ibu tidak melewati 3 sesi sebelumnya, karena sampai dengan bulan Mei kita akan terus berbicara tentang hal ini, karena ini merupakan salah satu dasar juga di dalam kita mengikuti Yesus untuk kita bisa mengerti, dan bukan hanya mengerti tetapi mengalaminya. Sehingga kehidupan kekristenan kita tidak seperti orang yang beragama saja, yang kita kenal dengan istilah orang Kristen agamawi, tetapi Anda dan saya menjadi orang Kristen yang dinamis, dan orang Kristen yang senantiasa punya semangat dalam menjalankan kehidupan ini, dan tidak pernah patah semangat. Ya, dalam arti kata tantangan dan kesulitan kita bisa lewati bersama-sama. Nah, pagi hari ini saya akan berikan judul khotbah saya, Kuasa Roh Kudus versus Kuasa Roh Jahat. Ya, apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu ingat, coba ulangi tema kita pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus versus Kuasa Roh Jahat. Bapak Ibu, kalau kita bicara Kuasa Roh Kudus versus Kuasa Roh Jahat, ini bukan bicara soal menang kalah. Ya, kalau bicara soal menang kalah, Tuhan tidak ada yang bisa ditandingi. Ya, tidak ada satupun yang bisa menandingi, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Dahsyat, dan sebagainya. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar sebagai orang yang hidup di dalam urapan Tuhan, hidup yang bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Kita bisa mengerti dalam tujuan khotbah saya pagi hari ini adalah supaya Anda jangan dibingungkan antara kuasa Roh Kudus dengan kuasa roh jahat. Yang kedua, supaya Anda jangan menyalahgunakan kuasa Tuhan. Supaya Anda dan saya jangan menjadi orang Kristen yang menggunakan kuasa Tuhan itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya untuk menjadi popularitas, menjadi orang yang sombong, dan sebagainya. Tetapi Anda dan saya menjadi orang Kristen yang memanfaatkan kuasa Tuhan itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, dalam Alkitab ada contoh anak sekewa yang meminta kuasa Roh Kudus dalam pelayanan Paulus, dengan maksud yang tentunya untuk menguntungkan diri sendiri. Dan hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kita mengerti bahwa kuasa Tuhan itu dalam diri kita adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita, sehingga kita sampai kepada destininya Tuhan, sampai kepada rancangannya Tuhan. Amin. Nah, ini supaya Bapak Ibu sebagai pendahuluan dari khotbah saya, Bapak Ibu mengerti tentang judul ini, kuasa Roh Kudus versus kuasa setan atau roh jahat, bukan untuk siapa menang, siapa yang kalah. Kalau bicara menang kalah, tidak ada lawan. Ya, mari kita buka firman Tuhan sebagai pembukaan pada pagi hari ini. Kita dalam buka firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Matius 7 ayat yang ke-15, kita akan baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu, dikatakan bahwa pada akhir zaman ini akan muncul katanya nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu ini jelas dia akan melakukan segala penampilannya sama seperti nabi asli tentunya. Ya, nabi-nabi palsu mirip-mirip begitu. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di dalam
kenyataan hidup sekarang ini banyak barang asli dan banyak barang palsu. Ya, tentunya barang palsu dengan barang asli, mana yang lebih banyak? Banyakan yang palsu. Ya, yang asli itu pasti kalah dengan yang palsu. Kenapa? Satu, karena harga tentunya. Yang kedua, ada di mana-mana. Kalau barang yang asli tentunya dia ada di spot tertentu, tidak sembarangan tentunya ya. Nah, Bapak Ibu dikatakan bahwa Matius 24 ayat yang ke-24 dengan jelas juga mengatakan bahwa sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Katakan tanda-tanda yang dahsyat. Dan mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Bapak Ibu jangan heran nanti ada yang namanya apa di situ? Tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat juga yang dahsyat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, jadi jelas kalau nabi palsu jelas dia tidak menggunakan kuasa Tuhan. Dia tidak bergantung atau tidak menjalankan kehidupannya di dalam pimpinan Roh Kudus tentunya. Nah, kalau dengan demikian, mari kita lihat sebagai ayat yang juga membantu kita untuk mengerti tentang sepak terjang kuasa roh jahat ini. Ya, Lukas 4 ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan banyak baca ayat, tidak apa-apa ya. Supaya dengan ayat-ayat ini saya sengaja membacakan ayat ini supaya Bapak Ibu punya kekuatan, punya basic bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar apa yang pendapat saya pribadi, tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan ya, sebagai satu pegangan buat Anda dan saya bahwa kita ini semua berdiri dan punya pemahaman sesuai dengan firman Tuhan. Lukas 4 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Kata iblis kepadanya, iblis berkata kepadanya, nyanyi huruf besar kepada Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ya, Bapak Ibu Saudara Tuhan, lihat tawaran atau iblis menggoda Yesus yang secara manusia ada di dalam ujian, dalam pencobaan yang Roh Kudus izinkan, sehingga Yesus di dalam ujian ini ditawarkan untuk menerima kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa dari roh jahat, kuasa iblis. Jadi dengan perkataan Bapak Ibu di dalam Tuhan, dengar baik-baik. Yesus ditawarkan, padahal Yesus sendiri punya kuasa apa? Kuasa dari sorga. Iblis tidak mengerti dalam hal ini. Tetapi ini satu pelajaran buat Anda dan saya sebagai orang Kristen. Jangan dibingungkan antara kuasa Tuhan dengan kuasa iblis. Ya, karena orang-orang yang tidak punya kebenaran firman Tuhan, tidak mengerti ajaran yang sebenarnya, dia akan tergoda kalau hanya melihat kuasa saja. Ya, sebagaimana tujuan khotbah saya pagi hari ini, jadi orang Kristen jangan hanya mengejar kuasa Tuhan saja. Jangan hanya mengejar urapan Tuhan saja. Karena iblis juga bisa mengerjakan hal yang sama. Ya, tapi nanti kita masuk dalam poin berikutnya, hal-hal yang membedakan antara kuasa Tuhan dengan kuasa iblis ketika kita menerimanya. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kuncinya adalah ketika seseorang mau menyembah iblis, dia juga akan memiliki kuasa yang berbeda dari kuasa Tuhan. Yesus diajarkan, jika engkau mau menyembah aku akan berikan semuanya itu, segala sesuatu kepadamu. Tapi Yesus menjawab dalam ayat yang ke-8 di dalam Injil Lukas pasal yang ke-4. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengingatkan kepada iblis, hai iblis, engkau jangan menipu aku, jangan kau menyesatkan aku, karena engkau tidak layak untuk disembah. Tapi Allah di sorga, Bapa kita di sorga, yang patut kita sembah. Dengan perkataan lain, penyembahan itu akan menentukan kuasa yang kita terima. Bapak Ibu saudara Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam manifestasi kuasa roh jahat dulu. Ya, kita lagi membahas tentang kuasa Roh Kudus versus kuasa roh jahat. Sekarang Bapak Ibu, supaya Anda dan saya tidak dibingungkan dengan kuasa Tuhan dengan kuasa roh jahat, di mana manifestasinya? Di mana perbedaannya?
Pada pagi hari ini, dengan waktu yang singkat ini, saya coba membagikannya. Supaya Bapak Ibu minimal yang rindu, yang haus untuk mengalami yang namanya kuasa dan urapan Roh Kudus, Bapak Ibu tidak dibimbangkan, ya, tidak disalahgunakan. Dan Bapak Ibu bisa menggenapi kehendak rencana Tuhan, sehingga kita semua mempermuliakan Tuhan. Mari kita lihat manifestasi kuasa iblis ketika seseorang itu menggunakan kuasa jahat, roh jahat, atau kuasa iblis. Ya, yang pertama, ketika dia menikmati atau dia bisa mempraktekkan kuasa iblis dengan mukjizat dan dengan hal-hal yang dahsyat, ya, kita lihat manifestasinya. Yang pertama, dia tidak mau tunduk kepada perintah atau ajaran Tuhan. Orang yang hidup dalam kuasa roh jahat cenderung hidupnya jauh daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Wahyu 12 ayat 9 berkata, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Bapak Ibu, jelas, kalau orang menerima kuasa dari iblis, tidak mungkin dia tidak akan mengikuti apa yang iblis mau. Dengan perkataan lain, ketika kita menerima kuasa iblis, secara tidak langsung kita akan mengikuti apa maunya iblis. Ya, kita akan melakukan ritual-ritual. Ada pantangan-pantangan. Sebagaimana Anda sudah tahu ketika ada orang yang pergi, ya, ke kuasa-kuasa atau paranormal, kepada orang-orang yang menyembah roh-roh jahat, ya, kepada dukun dan sebagainya. Mereka ada ritual-ritualnya, ada pantangan-pantangannya. Dan secara langsung mereka tidak pernah mengikuti perintah Tuhan. Ya, Lukas 16 ayat 13 berkata begini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon dalam hal ini berbicara mengenai kuasa yang lain. Ya, ini kita bisa menginterpretasikan secara bebas. Bapak Ibu, jelas Alkitab mengatakan tidak mungkin kita bisa menyembah dua. Ya, makanya kenapa orang Kristen pun diajarkan kita tidak terima dengan poligami, poliandri. Ya, kita semuanya tidak diizinkan, ya, dengan poligami dan poliandri. Semuanya dengan satu pasangan saja sudah cukup, karena tidak mungkin bisa berbagi kasih. Demikian juga di dalam ayat ini. Jelas orang yang menerima kuasa iblis atau kuasa roh jahat cenderung dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua, manifestasi dari orang yang hidup dalam kuasa roh jahat ialah sifat keduniawiannya lebih kuat daripada sifat ilahi. Ya, permisi bicara, ada orang kelihatannya dia baik, tunduk, kelihatannya begitu ya, sabar dan sebagainya. Tetapi di balik itu semuanya, ketika dia sedang mengalami kesulitan, menghadapi tantangan, akan kelihatan sifat keduniawiannya. Kepura-puraannya satu hari akan nampak. Matius 7 ayat 16 berkata begini, dari buahnya lah kamu akan apa? Mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Jika seorang berbahasa roh, tetapi tidak dapat menambahkan buah roh. Jelas kita tahu Galatia 5 ayat yang ke-22, buah-buah roh itu apa? Ya, Galatia 5 ayat 22 dengan jelas, yaitu apa? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jelas sifat-sifat itu nampak. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang yang hidup dalam urapan Tuhan, orang yang hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, tentunya dia memiliki sifat ilahi, ya, tabiat karakter ilahi, dan sifat duniawi itu dia bisa menguasai, mengalahkannya. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, hal yang ketiga yaitu apa? Tentunya manifestasi kuasa roh jahat itu tidak membuat kita punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Ya, yang ketiga, sifat atau manifestasi ketika orang berjalan dalam kuasa iblis, kuasa roh jahat, nggak
punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, makanya hati-hati kalau ketika kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, kalau sudah malas menyembah Tuhan, sudah malas datang ke dalam hadirat Tuhan, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk atau terhisap dengan kuasa yang lain dalam diri kita. Iblis itu tidak akan masuk dengan roh yang besar, tapi hal-hal yang perkara-perkara kecil, tetapi dia dengan pasti akan menggerogoti. Ya Bapak Ibu, saya pernah berikan satu ilustrasi di pada seorang istilahnya seorang musafir. Kita tahu musafir orang yang berkeliling-keliling, yang suka berdagang dari satu tempat ke tempat, naik onta, lalu tiba-tiba katanya udara mendung dan sudah mau hujan. Dan biasanya ketika dia pergi kemana-mana, dia akan bawa tenda untuk dia tinggal, untuk dia beristirahat. Lalu kita tahu bagaimana ketika sudah mendung demikian, si musafir ini atau pedagang keliling ini, dia akan berhenti sebentar, lalu dia bikin tenda di sana. Dia pikir dia bisa berlindung di sana dari hujan dan angin dan sebagainya. Ketika dia bikin tenda, lalu ontanya di luar, ketika sedang dia beristirahat gitu ya, tiba-tiba dia teringat, wah, ontak saya di luar. Wah, kasihan dia di luar. Lalu dia pikir kalau kelamaan kena hujan, ya, pada sekarang sudah hujan, sudah mulai rintik-rintik. Lalu dia pikir, oh, dia ingat kalau gitu dia harus lindungi ontanya. Bagaimana caranya? Dia masukkan kepala onta ke dalam tendanya bersama-sama dengan dia, ya, dengan harap-harap badannya nggak apa-apa basah, yang penting kepalanya aman, begitu ya. Lalu kita tahu kemudian bagaimana onta itu masuk ke dalam tendanya, lalu dengan ada serotannya ataupun yang mengikat tendanya itu, sehingga angin dan hujan tidak masuk terlalu banyak ke dalam tenda yang di dalam yang muat untuk hanya satu orang. Lalu kita tahu, wah, si musafir ini, ya, si pedagang keliling ini pikir sudah aman lah, ya. Tiba-tiba hujan besar dan ada angin, lalu ada geledek, jeger, angin kencang. Lalu tiba-tiba ketika ada ranting pohon jatuh dan tepat di punggung atau di bagian tubuh dari onta ini terkejut. Saking terkejutnya, dia kaget, ketakutan, dia mau masuk berlindung ke dalam tenda itu. Dan Anda tahu kemudian porak-poranda itu tenda. Jadi iblis itu hal-hal yang kecil. Dia tidak masuk dengan 5 jari. Dia masuk dengan 1 jari, tapi suatu saat pasti 5 jari akan masuk dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu, itu hal yang berikutnya. Jadi dia tidak akan membuat Anda untuk menyembah Tuhan. Hal yang keempat, orang yang suka menyembah atau orang yang bermain dengan kuasa-kuasa jahat, dia adalah orang yang tidak suka dengan perkara rohani. Dia tidak suka dengan perkara rohani. Jadi Bapak Ibu, baik-baik dengar. Kalau Bapak Ibu sudah jadi anak Tuhan, gemarlah dengan perkara rohani. Karena perkara rohani itu akan menumbuhkan kerohanian kita tentunya. Ya, tapi orang yang bermanifestasi dengan kuasa roh jahat, cenderung, pasti dia tidak suka dengan perkara rohani. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan, saya pengikut Kristus, tapi tidak suka dengan perkara-perkara rohani, timbul pertanyaan besar. Kuasa apa yang ada dalam dirinya? Urapan apa yang dia sedang nikmati dalam kehidupan dia sebagai anak Tuhan? Dia Bapak Ibu di dalam Tuhan, saya ingin ajak kita mengulangi lagi kalau orang yang suka mengandalkan kuasa iblis atau kuasa roh jahat, ada 4 manifestasi untuk kita bisa mengerti, ya, untuk membedakan, ya, dengan mudah. Tentunya kalau ditanya manifestasinya lebih daripada 4, tapi karena waktu membatasi, saya hanya bataskan 4 saja. Ya, bisa ulangi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ingat dan ini bisa Ibu dengan spontan bisa mengatakan ini orang bergantung dengan kuasa Tuhan atau kuasa yang lain. Yang pertama apa? Yang pertama, dia tidak mau tunduk kepada perintah dan ajaran Tuhan. Ya, benar. Tidak mau tunduk kepada perintah dan ajaran Tuhan. Jadi siapapun juga orang yang mengatakan dia punya kuasa mukjizat, dia melakukan hal-hal yang dahsyat, lihat dia tunduk nggak kepada perintah dan ajaran Tuhan. Yang kedua apa? Ya benar, sifat keduniawian itu lebih kuat daripada sifat ilahi dalam dirinya. Ya, jadi impossible dia bisa menyembah 2 Tuhan. Dia harus memilih Tuhan yang mana yang dia sembah. Dan dalam dia menyembah itu, dia akan memiliki sifat atau karakter itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga tentunya dia malas untuk mencari hadirat Tuhan. Malas untuk menyembah Tuhan. Ya, dia sulit sekali untuk menyembah Tuhan. Dia maunya menyembah yang Tuhan yang lain, Tuhan yang kecil tentunya. Ya, yang keempat yang tidak kalah penting apa Bapak Ibu? Yang keempat kita tahu tidak suka dengan apa? Perkara rohani. Ya, jadi orang Kristen, tanda petik nih Bapak Ibu sekalian Tuhan, jangan mengatakan oh orang yang di luar
Tuhan Yesus Kristus yang bisa mempunyai kuasa Tuhan. Ingat tadi katakan firman Tuhan, ada nabi palsu, bahkan dia memakai nama Tuhan, memakai nama Yesus, tetapi sesungguhnya adalah nabi palsu. Bapak Ibu, jangan kemudian ditakuti atau dikhawatirkan untuk menerima kuasa Roh Kudus atau menerima urapan Tuhan. Karena saya percaya yang benar itu akan tetap benar, dan yang benar itu dimanapun juga dia akan teruji bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Ya, yang keempat, tidak suka dengan perkara rohani. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin yang berikutnya. Ya, poin kita melihat manifestasi kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang mengatakan, Pak, saya sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya sudah menerima baptisan Roh Kudus, tetapi saya kadang-kadang bimbang, kadang-kadang saya ragu, jangan-jangan ada kuasa jahat dalam diri saya. Bapak Ibu, kita lihat manifestasinya. Kita melihat sekarang ciri-cirinya. Orang yang hidup dalam urapan dan dalam kuasa Roh Kudus. Ya, mari kita lihat hal yang pertama. Tentunya Bapak Ibu dan saya, patokannya adalah tetap kepada firman Tuhan, untuk Bapak Ibu bisa melihat di dalam kuasa apa yang ada dalam diri kita. Yang pertama, saya percaya orang Kristen yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang menerima urapan dari Tuhan atau urapan ilahi, dia akan mempunyai pemulihan dalam hidupnya. Ya, dia punya dampak yang kepada orang lain atas pemulihan dalam dirinya. Kisah 8 berkata, kelak kau akan menerima kuasa Roh Kudus, kau akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Saya mau singkatkan saja, saya tidak akan bahas terlalu dalam, tapi poin saya, dia akan menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem bicara apa? Bicara dalam kehidupan dirinya dengan orang sekelilingnya. Jadi Bapak Ibu, ada dampak pemulihan ketika dia menerima kuasa Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Orang yang menerima kuasa Roh Kudus, terjadi pemulihan dalam hidupnya. Mari kita lihat dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 9 dan 10. Kolose 3, 9 dan 10. Firman Tuhan berkata begini, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Perhatikan Bapak Ibu. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jelas Bapak Ibu, terjadi pemulihan. Saya garis bawahi dan katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang apa? Yang terus menerus. Katakan terus menerus. Katakan terus menerus diperbaharui. Jadi ada pemulihan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita sudah dengan sifat-sifat daging minggu lalu saya sudah sampaikan, ya, bagaimana sifat daging dan juga dengan karunia Roh Kudus. Nah, kita lihat sekarang orang yang menerima kuasa Roh Kudus, yang diurapi dalam Roh Kudus, tentunya dia mengalami pemulihan. Pemulihan dalam kehidupannya tentu dengan memiliki karakter yang baik tentunya. Ya, jadi kalau orang Kristen dia sudah hidup dengan pimpin Roh Kudus, percayalah, ketika dia tiba-tiba bersuka cita di tengah-tengah kesulitannya, dia bisa tegar di tengah-tengah menghadapi goncangan. Dia bisa menasehati dengan tanpa dia sepengetahuan yang selama ini dia pelajari, tiba-tiba ada hikmat yang baru yang dialami. Bapak Ibu, terjadi pemulihan demi pemulihan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, perhatikan, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, saya berani mengatakan dengan dua ayat ini, orang Kristen yang mengaku dirinya dia adalah orang yang diurapi, dia adalah orang yang mengandalkan kuasa Roh Kudus, seharusnya terjadi pemulihan dalam kehidupan manusia barunya. Ya, manusia lama ditinggalkan, lalu hidup dalam manusia baru, lalu terjadi pemulihan demi pemulihan. Ya, Bapak Ibu sama Tuhan. Yang kedua, manifestasi kalau orang yang menerima kuasa Tuhan, jangan diragukan Bapak Ibu, yaitu apa? Ada manifestasi dalam dimensi roh, di dalam segi kehidupan kerohaniannya. Tadi dalam sisi karakternya, dalam sifat kedagingannya. Ya, dia sudah tinggalkan, dia ada penguasaan diri, dan seterusnya. Yang kedua ini ada manifestasi dalam dimensi roh, yaitu apa? Dalam sisi kehidupan kerohaniannya. Bapak Ibu sama Tuhan, di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata demikian,
Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bapak Ibu, Yesus Kristus sampai di sorga ini sekarang sedang menantikan dan sedang menyaksikan dan menantikan untuk terjadi pemulihan demi pemulihan. Ya, tentunya sekarang saya berbicara orang yang menerima kuasa Roh Kudus atau orang yang diurapi Tuhan. Terjadi yang adanya manifestasi yang nyata dalam dimensi roh dari sisi kehidupan kerohaniannya. Yaitu apa Bapak Ibu saudara Tuhan? Saya akan berikan contoh yang nyata orang Kristen yang ada terjadi pemulihan di dalam kehidupan kerohaniannya. Pertama, dia tidak malas untuk berdoa. Dia tidak malas untuk menyembah Tuhan. Tadi versinya tidak. Orang yang menerima kuasa iblis atau kuasa roh jahat, dia tidak apa? Tidak punya kerinduan. Tapi orang yang hidup dalam urapan dan pimpinan Roh Kudus punya kerinduan. Di mana saja, kapan saja, kondisi apa saja, dia tetap mencari yang namanya hadirat Tuhan. Dalam Alkitab dengan jelas Bapak Ibu saudara Tuhan, ya, kita tahu bagaimana contoh-contoh dalam Alkitab yang memberikan contoh kerinduan di dalam untuk mencari hadirat Tuhan. Ya, Daniel kita tahu. Bapak Ibu tahu dalam Daniel pasal 6, 3 kali sehari dia datang kepada Allah untuk menyembah. Dia punya kerinduan. Pada saat itu dia sedang mengalami kesulitan dan tantangan. Tapi sebagai orang yang ada dalam pimpinan roh, karena firman Tuhan mengatakan dalil itu penuh dengan roh, dia punya hikmat yang lebih daripada manusia, pemudanya pada zaman itu. Dia senantiasa rindu untuk mencari Tuhan dalam menyembah dan berdoa. Dan Alkitab mengatakan dengan doa dan menyembahnya itu, dia dihukum. Dan dia dipenjarakan oleh Raja Darius atas orang-orang yang tidak suka kepada Daniel. Daniel pasal 6, Bapak Ibu bisa baca di sana. Dan sampai dengan Daniel 12. Bapak Ibu Tuhan yang jelas sekali, Anda dan saya sebagai orang Kristen yang sudah menikmati yang namanya urapan dan kuasa Roh Kudus, bukan untuk kita, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk melayani Tuhan. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu dan saya akan menerima yang namanya karunia Roh Kudus. Jadi akan muncul yang namanya pelayanan demi pelayanan. Dengan perkelahian dimensi rohaninya, pertumbuhan rohaninya disaksikan, bisa dibuktikan dengan pelayanannya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau ada orang Kristen mengatakan dia adalah orang yang diurapi dan dia adalah orang yang bersandar dengan kuasa Roh Kudus, tidak pernah melayani, malas melayani, dan ketika diajak pelayanan banyak aja alasannya. Saya bertanya, di mana kuasa Roh Allah dalam dirinya itu? Di mana urapannya itu dia gunakan? Bapak Ibu, karena melayani adalah merupakan salah satu bagian untuk manifestasi orang yang bersandar kepada kuasa Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu yang sudah melayani, saya ingin garis bawahi, jangan suka lalai, jangan suka mengabaikan, jangan malas. Kalau Bapak Ibu sudah dipercayakan dalam pelayanan, ayo ingat kuasa Roh Kudus ada dalam diri dan Anda. Itu diberikan dengan cuma-cuma. Ada orang yang mencari dan mencari, mau mengalaminya. Bapak Ibu, tapi sedikit sekali yang menemukannya. Dan bukan sedikit, maaf maksud saya adalah ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang cemburu. Lalu kamu bisa melayani, saya nggak bisa, nggak ada keberanian dan sebagainya. Bapak Ibu, 1 Korintus 12 itu berbicara mengenai karunia Roh Kudus. Jadi saya percaya orang Kristen manifestasi ketika Roh Kudus ada di dirinya, dia ada di dalam pertumbuhan rohani, dinyatakan dalam pelayanannya yang nyata dalam gereja, dan juga di mana dia beraktivitas. Di kantor dia punya persekutuan, di keluarga dia punya komunitas, komselnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, jelas Yeremia pasal 29 mengatakan tentang rancangan Tuhan. Bapak Ibu sudah hafal ya, rancangan Yeremia 29:11. Dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tidak ada dalam kecelakaan? Tentunya ada dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya cukupkan dalam poin yang kedua, yaitu orang yang bermanifestasi dalam memiliki kuasa Roh Kudus. Dia adalah orang yang mempunyai manifestasi dalam apa?
dalam dimensi roh, di dalam pertumbuhan kerohanian. Yang ketiga, orang yang hidup di dalam kuasa roh Tuhan adalah dia akan memiliki spirit of excellence. Ya, dia akan memiliki apa? Spirit of excellence, atau roh yang cakap, roh yang mampu melakukan segala sesuatu, segala sesuatu. Ya, bagi kita baca ayatnya. Yesaya 11. Yesaya pasal 11 ayat 2, 3 dan 5. Kita lompat saja supaya cepat. Yesaya 11, 2, 3. Saya akan bacakan. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat yang ketiga, yang kesenangannya adalah apa? Takut akan Tuhan. Katakan, takut akan Tuhan. Katakan dengan tegas, takut akan Tuhan. Ya. Lalu dikatakan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi nggak kepo, nggak ikut-ikutan, nggak ikut arus banyak. Dia tahu mana yang benar secara objektif, dan dia tidak ikut-ikutan dengan suara banyak. Ia, ayat yang kelima, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, lihat, dia memiliki apa? Memiliki spirit of excellence. Ya, Bapak Ibu, saya berikan contoh dengan cepat. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang bergantung kepada kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Pertama, ingat, Nuh. Dia membangun apa? Bahtera Nuh. Firman Tuhan mengatakan 110 tahun Roh Allah tidak berbantah-bantahan. Kalau kita mau pakai ayat itu, berarti Nuh membangun bahtera itu bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi waktu yang panjang. Bukan karena Nuh malas, bukan karena Nuh kerjanya sembarangan, tidak. Nuh dengan latar belakang yang berbeda, tapi karena kuasa Roh Allah, karena dia hidup dalam urapan Tuhan, dia mampu membangun bahtera yang besar, 50 kali 100 meter dan 3 lantai, dan dia bisa menyelesaikan dengan excellent, dengan sempurna. Bapak Ibu dalam Tuhan, siapa lagi? Musa. Bapak Ibu tahu, ketika Musa harus memimpin 2,5 juta, saya sebut total 2,5 juta, karena kita mengatakan 600.000 laki-laki saja. Ya, kalau kita kalikan dengan istrinya, karena semuanya sudah beristri, ya, ada istrinya 1 dan 2, ya, karena zaman dahulu masih diizinkan poligami, kita hitung aja 1,2, punya anak 2, berapa? 1,2 sampai 2,4 juta. Bapak Ibu, kita supaya gampang, dia harus memimpin. Bagaimana Musa bisa memimpin umat Tuhan dengan jumlah 2,4 juta? Kalau bukan karena pimpinan Roh Tuhan, karena bukan urapan Tuhan. Jadi ada roh apa? Dia memiliki spirit of excellence. Ya, roh excellence-nya ada di sana. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita tahu bagaimana juga Daud. Kita tahu orang yang diurapi. Lihat kesempurnaan itu ada. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, ya, saya mau simpulkan. Yang keempat, yang terakhir, itu apa? Jelas orang yang diurapi dan orang yang punya kuasa Roh Kudus. Yang keempat, the last but not the least. Yang terakhir bukan berarti poin yang kecil, bukan. Yaitu apa? Dia memiliki rasa haus dan lapar dalam hadirat Tuhan. Jelas Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri. Yesus ketika dalam dunia, sudah saya bahas minggu lalu, dia ada Roh Allah dalam diri dia. Setiap pagi, dia rindu dan dia datang ke dalam Bapa. Ya, kalau Bapak Ibu baca Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Lihat, masih gelap. Dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 21:38. Dan pagi-pagi, katakan pagi-pagi. Katakan pagi-pagi. Semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Bapak Ibu, lihat orang-orang yang haus dan lapar adalah orang-orang yang rindu dengan urapan dan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Jadi dia selalu nanti punya rasa haus dan lapar. Bapak Ibu, saya mau tanya belakangan hari ini, apakah masih ada rasa haus dan lapar untuk Bapak Ibu datang kepada Tuhan? Kalau tidak, mari bangkitkan semangat itu. Mengertilah kalau Anda punya kerinduan untuk menjadi orang Kristen yang bersandar kepada urapan dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saya mau akhiri dengan demikian. Saya mau simpulkan dengan apa yang kita renungkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Ya, ada 4 manifestasi kuasa roh jahat untuk membedakannya, dan ada 4
manifestasi di dalam apa? Di dalam kuasa Roh Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu apa? Masih ingat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jangan sampai selesai ibadah online lupa gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama, punya apa? Punya pemulihan. Ada dampak, mengalami dampak pemulihan dalam hidupnya. Ya, karakter ilahi mulai muncul dan terjadi yang namanya kehidupan karakter ilahi. Dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10, ingat itu kuncinya. Yang kedua itu apa? Ada kesaksian yang nyata di dalam dimensi roh, ya, dalam kehidupan kerohaniannya ada pertumbuhan kerohanian. Itu karena urapan dan pimpinan kuasa roh jahat. Yang ketiga apa? Memiliki spirit of excellence, ya, memiliki spirit of excellence. Katakan Anda mampu, katakan saya mampu, walaupun itu satu hal yang baru. Tapi kalau kita dalam urapan dan kuasa Tuhan, tiada yang mustahil. Karena Roh Allah, karena urapan itu yang membuat Anda dan saya bisa mengerjakannya. Yang keempat, yang terakhir apa? Memiliki rasa haus dan lapar akan apa? Akan hadirat Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu sama Tuhan, pagi hari ini Anda semakin mantap, Anda tidak diragukan, dan Anda bisa membedakan mana kuasa Tuhan dan kuasa roh jahat, sehingga Anda bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan kerinduan dan respon kita setelah kita dengar firman Tuhan. Kita mau ungkapkan hati, kita mau nyatakan kehidupan kita adalah orang-orang yang siap diuji oleh Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kita, apa kita sungguh kita hidup dalam urapan dan ketergantungan kita kepada kuasa Tuhan. Mari kita angkat pujian mengatakan bahwa ujilah aku Tuhan. Dan bukan hanya uji, cobailah aku Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bapak Ibu, pujian ini mengingatkan kepada dan saya sebagai orang yang haus dan rindu dalam hadirat Tuhan, yang senantiasa berjalan di dalam pimpinan Roh Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya aku bisa memuliakan Tuhan dan Engkau yang layak selalu disembah, bukan Tuhan yang lain, bukan ilah-ilah kecil yang lain. Mari angkat pujian lagi sekali, katakan dengan sungguh-sungguh, pejamkan matamu, rasapi lirik demi lirik, dan undang kembali jamahan Tuhan di dalam Roh Kudus dalam hidup saudara. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki baik batinku dan hatiku, mataku
tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bapak sudah melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan, dengan sungguh, dengan kehausan dan rasa lapar untuk harap hadirat-Mu. Engkau yang sudah melewati, memimpin mereka Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Bapa, Engkau jamah kembali, Engkau genggam tangan-tangan mereka Tuhan, agar mereka tetap hidup di dalam urapan dan kekuatan Roh-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa memuliakan Engkau. Ada kesaksian yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga dengan kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dan banyak jiwa-jiwa yang menghampiri-Mu Bapa atas pelayanan umat-Mu, atas pelayanan hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, sehingga umat-Mu senantiasa menikmatinya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Yang disembah. Bapak di surga, Kau yang mengasihi setiap umat-Mu, dan lagi sekali permohonan Aba Tuhan, biar Kau yang memberikan pewahyuan yang dalam daripada sekedar kata-kata hamba-Mu. Setiap firman yang sudah hamba tabur, setiap pengajaran dalam firman-Mu bukan saja dimengerti, tapi dilakukan dan dialami Tuhan oleh setiap umat-Mu yang pagi hari ini bersama-sama dalam mendengarkan firman. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa dan permohonan ini. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara kasih dalam Tuhan, mari arahkan mata rohanimu. Sebelum kita akhiri dalam ibadah online, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Nyatakan kerinduanmu dengan mengangkat kedua belah tangan kiri hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupanmu, dalam setiap kegiatanmu, ketika engkau ada di rumah, ketika engkau keluar dari rumah, engkau beraktivitas di mana saja, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam perjalananmu, dan juga ketika engkau studi, apapun kegiatanmu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata. Kau dijauhkan dari mara bahaya, dari segala penyakit, dan juga dari setiap orang-orang yang ingin berniat jahat. Dan penyertaan Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kita, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan dengan iman, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.